Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Nur Marlina dari semester 6 Linguistik D akan menjelaskan mengenai bilingualism. Apa sih bilingualism dan apakah kedua-bahasaan hanya dapat diperoleh ketika dewasa? Untuk tahu jawabannya, simak terus video ini. Sebelum kita masuk pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu apa itu bilingualism. Kalian tahu kan, jika ada orang yang melakukan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu itu kan sulit, tapi ada juga kan orang yang bisa melakukan hal itu. Nah, itu disebut multitasking. Nah, kalau bahasa, ada orang yang bisa memakai dua bahasa tanpa mengalami kesulitan, dan itu disebut kedua-bahasaan atau bilingualisme. Contohnya itu di Indonesia tuh banyak sekali pengguna dua bahasa atau bilingualisme. Kenapa? Karena di Indonesia itu terdiri dari beragam suku-suku, di mana setiap suku tersebut memiliki bahasanya masing-masing. Contohnya, orang Jawa. Orang Jawa itu akan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dengan orang yang satu suku dengannya, yaitu suku Jawa. Tetapi bahasa nomor satunya itu tetap bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Jawa ingin berkomunikasi dengan suku lain, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pemerolehan bahasa ini ada yang didapat secara alamiah dan ada juga yang dipelajari. Maksudnya dipelajari ini tuh dipelajari sebagai pemerolehan bahasa kedua ketika dewasa. Lantas bagaimanakah bayi yang lahir dengan kedua orang tua bayi yang lahir dari kedua orang tua yang nasionalitasnya itu berbeda, atau nasionalitas antara si orang tua dan lingkungan yang ia tinggal itu berbeda? Pasti kan bahasanya juga berbeda kan. Nah, di sini tuh orang tua banyak memiliki kekhawatiran, dimana kalau anak mereka itu mempelajari dua bahasa, mereka tuh mikir, wah pasti anak saya pasti bakalan bingung nih belajarnya dan pasti berpengaruh sama penggunaan bahasa yang dia pakai. Awalnya itu pada tahun 1980 para linguis juga berpikirnya demikian. Ada banyak sekali kekhawatiran di mana jika bayi menerima pemerolehan bahasa lebih dari satu itu akan berujung menimbulkan kebingungan pada kebahasaan bayi tersebut. Tetapi hal tersebut sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena luar biasanya ini bayi itu memiliki kemampuan untuk secara alamiah ya, memiliki kemampuan untuk menyortir vokabularis dan grammar antara kedua bahasa yang berbeda. Ada sebuah penelitian pada tahun 2000 di mana di sini melibatkan 15 anak-anak bilingual yang menggunakan bahasa Inggris dan Prancis. Nah, dalam penelitian ini anak-anak diarahkan untuk menempatkan negasi yang benar antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Di mana bahasa Inggris itu negasi diletakkan sebelum kata kerja atau sebelum verb, dan negasi pada bahasa Prancis itu diletakkan setelah verb. Hasilnya adalah anak-anak ini mampu untuk meletakkan negasi sesuai dengan tempatnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, negasi dalam bahasa Inggris diletakkan benar sebelum kata kerja, dan negasi dalam bahasa Perancis diletakkan benar setelah kata kerja. Contoh lainnya itu ada lagi penelitian tahun 2005 yang melibatkan 29 anak dari range umur 1 sampai 6 tahun. Mereka adalah anak-anak yang mempelajari dua bahasa, yaitu Spanish dan Basque, Latvian and English, and French and Swedish, dan lain-lain. Dalam penelitian tersebut, anak-anak diharuskan untuk mengelompokkan sintaktikal kalimat berdasarkan bahasanya masing-masing, seperti pronouns, word order, gender, negations, and so on. Hasilnya adalah anak-anak tersebut berhasil untuk mengelompokkan sesuai dengan tata bahasa dari bahasanya masing-masing.
Nah, selain secara sintaksis, bayi luar biasanya juga dapat membedakan bunyi fonem dari bahasa yang berbeda. Ada penelitian tahun 2003 yang melibatkan bayi-bayi yang belajar bahasa Spanyol dan Katalan, dan bayi yang belajar kedua bahasa itu sekaligus atau bilingual. Dimana dalam bahasa Katalan itu ada fonem yang berbunyi dan dan itu berbeda pengucapannya serta berbeda juga artinya. Kalau dalam bahasa Spanyol, kedua fonem itu dan itu sama pelafalannya, dan jadi para peneliti ini membagi atau mengelompokkan 3 kelompok bayi. Yang pertama itu bayi berusia 4 bulan yang sudah dapat mengenali bunyi-bunyian. Yang kedua adalah bayi berusia 8 bulan yang sudah hampir bisa mengucapkan vowels. Dan yang terakhir itu ada bayi yang berusia 12 bulan atau 1 tahun yang sudah mengenal sistem bunyi. Hasilnya adalah bayi yang belajar bahasa Spanyol itu tidak peduli. Menurutnya itu dan itu tuh sama ya seperti yang sudah dipelajari oleh fonem di bahasanya, dimana sama itu emang ya sama menurut bahasa Spanyol. Beda lagi dari bahasa Katalan. Kalau dari bahasa Katalan itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dan itu ya beda. Nah, si bayi yang belajar bahasa Katalan ini tuh sudah bisa membedakan bahwa dan itu tuh beda bunyinya dan beda artinya juga. Dan yang terakhir, yang bayi yang belajar 2 bahasa antara bahasa Spanyol dan bahasa Katalan ini awalnya tuh tidak bisa membedakannya pada usia 8 bulan. Namun seiring berjalannya usia mereka, sekitar 1 tahun mereka tuh sudah bisa membedakan antara bunyi dan e. Selanjutnya adalah bagaimana orang tua sangat khawatir jika anaknya belajar 2 bahasa dan berakhir dengan kebingungan. Mereka pasti berpikiran bahwa ya ampun, anak saya pasti bakalan bingung banget nih, dan pasti tata bahasanya menjadi kacau dan tidak benar. Penggabungan bahasa atau penggabungan antara 2 bahasa itu dalam satu ujaran disebut code mixing. Nah, code mixing ini bisa berupa penggabungan kata atau penggabungan kalimat. Seperti halnya itu bahasa yang sedang digandrungi di Indonesia, yaitu bahasa Jaksel, di mana kebanyakan anak muda zaman sekarang ini menggabungkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata which is, literally, basically, turns out, terus finally, dan lain-lain. Nah, penggabungan bahasa inilah yang disebut code mixing. Pada awalnya para linguis juga mengira bahwa anak-anak yang menggabungkan melakukan percampuran antara 2 bahasa ini adalah merupakan anak-anak yang kebingungan dalam memahami sebenarnya bahasa apa sih yang mereka pakai. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu tidak bisa dibenarkan, karena orang dewasa juga melakukan hal tersebut, melakukan pencampuran antara 2 bahasa. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasanya banyak sekali orang dewasa pada saat ini yang menggabungkan 2 bahasa dalam satu ujaran. Jadi perkiraan sebelumnya yang bahwasanya anak-anak mungkin akan kesulitan atau merasa kebingungan dalam mempelajari 2 bahasa itu adalah salah. Justru mempelajari 2 bahasa sedari dini merupakan langkah yang baik untuk kemudian hari. Nah, kalian tahu kan bahwa anak-anak itu sangat mudah menyerap hal baru dibandingkan orang dewasa. Dari mulai ujaran,
dan tingkah laku anak-anak tuh gampang sekali menirunya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan otak mereka. Otak mereka itu bisa diibaratkan sebagai spons. Nah, kan spons ini kan apa ya? Katakanlah spons ini mudah atau gampang sekali menyerap air. Begitu pula dengan otak mereka. Nah, otak mereka itu dapat mudah sekali menyerap informasi apapun, begitu pula dengan bahasa. Dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa belajar bahasa sedari dini itu akan mempermudah pembelajaran bahasa lain di kemudian hari. Begitu. Nah, selain itu, pembelajaran bahasa sedari dini itu juga dapat mempermudah melatih pelafalan fonetik pada bahasa yang dipelajari. Menurut penelitian dilakukan oleh The Language Workshop for Children in New York, bahwasanya usia yang paling tajam untuk mengenali perbedaan fonetik adalah di bawah usia 3 tahun. Jadi para anak-anak khususnya di bawah 3 tahun atau yang dari kecilnya sudah diajarkan untuk berbicara 2 bahasa, itu akan lebih mudah membedakan fonem-fonem tiap-tiap bahasa. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, antara E sama E dalam bahasa Katalan. Itu bayi saja sudah bisa membedakan antara kedua fonem tersebut. Dan mempelajari bahasa sedari dini juga akan mengurangi resiko terjadinya demensia pada kemudian hari. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah melihat dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.